Oke, Shalom. Oke, kita akan mulai ibadah kita di luar hujan, tapi tidak jadi masalah. Ya, oke. Kita akan berdoa lebih dahulu. Kami bersyukur Bapa buat malam hari ini. Kami bersyukur buat 1 minggu sudah kami melewatinya bersamamu. Kami belajar mengikuti kehendak Tuhan, belajar menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan. Dan malam hari ini kalau kami akan belajar kembali, biar Tuhan urapi kami. Izinkan kami malam hari ini meninggikan Engkau, sebab inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kau mau Tuhan, ku mengikuti jejakmu, menjadi sempurna seperti dirimu. Hidup yang berkenan di hadapan Bapakku, menyenangkan hatimu selalu. Berlomba dalam pengiringan, berteduh dalam pengharapan, sampai akhir hidupku, sampai nemu di rambutku. Ku mau hidup dalam jalanmu, menyenangkan hatimu Bapa. Kau mau Tuhan, ku mengikuti jejakmu, menjadi sempurna seperti dirimu. Hidup yang berkenan di hadapan Bapakku, menyenangkan hatimu selalu. Berlomba dalam pengiringan, berteduh dalam pengharapan, sampai akhir hidupku, sampai nemu di rambutku. Ku mau hidup di dalam jalanmu, menyenangkan hatimu Bapa, sampai akhir hidupku, sampai nemu di rambutku. Ku mau hidup di dalam jalanmu, menyenangkan hatimu Bapa. Kau mau Tuhan, ku mengikuti jejakmu, menjadi sempurna seperti dirimu. Hidup yang berkenan di hadapan Bapakku, menyenangkan hatimu selalu. Berlomba dalam pengiringan, berteduh dalam pengharapan, sampai akhir hidupku, sampai
menyenangkan hatimu Bapa. Sampai akhir hidupku, sampai di rambutku, ku mau hidup di dalam jalanmu, menyenangkan hatimu Bapa. Sampai akhir hidupku, sampai di rambutku, tumpah hidup di dalam jalanmu, menyenangkan hatimu Bapa. Menyenangkan hatimu Bapa, menyenangkan hatimu Bapa. Kami mau hidup senangkan Tuhan. Kami menyenangkan hatimu ya Bapa, lewat hidup kami, lewat hidup kami Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari katakan sama-sama. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Bapak Surgawi, terima kasih untuk malam ini kami bisa berkumpul bersama. Terima kasih untuk kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Dan hanya kebenaran firman-Mu saja. Dampingi kami, ajari kami, arahkan kami. Sehingga kami mengerti yang benar, dengan landasan yang benar, kami akan menapak jalan kehidupan menuju kemuliaan seperti yang Kau inginkan itu terjadi dalam kehidupan kami. Tidak ada kuasa kegelapan, yang boleh ada hanya Roh Kudus dan semua manifestasinya. Cerahkan kami, terangi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Shalom semuanya, kita akan belajar sama-sama. Judulnya malam ini, enggak gitu maksud saya. Nah, kenapa saya ambil judul ini? Ya, kenapa khotbah malam ini judulnya seperti ini? Karena kita udah belajar dari Kane, kita belajar juga Bapak Ibu Saudara sudah belajar dari apa yang sudah saya sampaikan. Contohnya mengenai pemulihan Pondok Daud dan lain sebagainya. Ada salah paham yang secara struktural dan masif terjadi Bapak Ibu Saudara. Dan ini sejujurnya sangat mengganggu. Nah, yang jadi topik buat saya adalah Tuhan bertata di atas pujian. Ayatnya di mana gitu loh. Mari kita baca sama-sama kebenaran firman Tuhan. Saya harap pemuritan walaupun saya bicara
Walaupun nanti ditampilkan teksnya, tetapi saudara juga minimal jangan jauh-jauh dari Alkitab. Supaya Bapak Ibu Saudara kenal kebenaran firman Tuhan yang benar-benar benar. Bahwa ini bukan hanya sekedar kata-kata saya, tapi betul-betul apa yang ada di dalam Alkitab. Nah, dikatakan seperti ini, Mazmur 23 ayat 2. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ayatnya bukan Mazmur 23 ayat 2. Mazmur 22 ya. Ya, Mazmur 22. Mazmur 22, sorry saya salah nulis. Mazmur 22 ayat yang ketiga. Betul, Mazmur 22 ayat yang ketiga, bahasa Inggrisnya ayat yang keempat. Ya. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Nanti saya akan betulkan. Pada saat saya upload di dalam media sosial saya, bahwa Tuhan kita tuh nggak gila hormat gitu loh. Tuhan yang berkualitas rendah, maaf, saya ngomongnya gitu. Tuhan yang berkualitas rendah, yang hanya bisa disenangkan lewat puji-pujian, tanpa memeriksa siapa yang mujinya, siapa yang menyanyikan pujian, siapa yang main musik. Nah, terus kemudian ada orang berkata, bagaimana mengenai ayat yang dikatakan Tuhan yang bersemayam di atas puji-pujian? Saya sauti sebenarnya, saya tidak sauti untuk berdebat, saya katakan, kalau Tuhan yang menyembah, yang kita sembah, terus kemudian Tuhan mengabaikan siapa yang menyembah, Tuhan hanya tergila-gila dengan lagu, dengan musik, dengan nada, dengan lirik, dengan instrumen, maka itu bukan Tuhan yang benar. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang memperhatikan siapa penyembahnya. Nah, maka dari itu saya katakan Tuhan dikatakan, padahal engkaulah yang kudus. Saya kasih tahu kudus itu kados, ya, sacred atau holy. Nah, kalau kita mau lihat kekudusan, maka Tuhan kita itu sangat senang dengan kekudusan. Bahkan mewajibkan kepada umat yang menyembah dia untuk kudus. Kenapa? Karena dia kudus. Kenapa? Karena dia tinggal di tempat yang kudus. Lukas 11 ayat 2, jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah Bapa, dikuduskanlah namamu. Setelah dikatakan dikuduskanlah namamu, di belakang diikuti dengan datanglah kerajaanmu. Tentu kalau Tuhan Yesus kita ngajari umatnya berdoa, maka ini adalah poin penting, dikatakan dikuduskanlah namamu. Itu Tuhan punya harapan bahwa kita harus kudus seperti dia kudus. Supaya apa? Supaya datang kerajaan. Kenapa datang kerajaan dalam kehidupan kita? Supaya dia bisa memerintah sepenuh atas hidup kita. Jadi kalau kita datanglah kerajaanmu, itu berarti Bapak Ibu Saudara, kita sangat berharap pemerintahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dia Tuhan sekaligus jadi Tuhan buat hidup kita. Nah ini loh, ya, makanya kekudusan itu penting sekali. Baru kekudusan itu satu hal yang diwajibkan. Setelah itu di belakangnya datanglah kerajaanmu. Ada pemerintahan yang adikodrati, yang berkuasa penuh yang terjadi dalam kehidupan kita. Yohanes 17 ayat 17 ini doa Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke kayu salib. Tuhan Yesus di pasal ini berkata, supaya di mana aku ada, mereka pun berada. Yohanes 17 ayat 17, Tuhan Yesus ngomong gini, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Nah, pengudusan itu tidak dilakukan dengan penumpangan tangan. Kekudusan bukan karunia. Kekudusan sesuatu yang harus dikerjakan. Istilahnya gini, kematian Tuhan Yesus membuat kita dimungkinkan memiliki kekudusan. Ya, apalagi ada Roh Kudus, rohnya Bapa di surga yang ada dalam hidup kita, yang dia tahu ada standar dari Bapa untuk kita menjadi kudus. Jadi kalau ada orang bilang, kalau saya khotbah mengenai kekudusan, maka orang-orang bilang, wah gue nggak bisa, udah nggak bisa. Sudah ada mindset yang keblok, katakan, aku nggak bisa, aku hanya manusia biasa, aku tidak bisa kudus. Nah itu udah mind blocknya udah luar biasa. Nah padahal Tuhan bicara, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Bagaimana supaya kita kudus? Dengarkan, ada Roh Kudus dalam hidup kita, dia roh dari Bapa, roh itu memungkinkan supaya kita bisa hidup kudus. Bagaimana supaya bisa hidup kudus? Firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Dilanjutkan, firman-Mu adalah kebenaran. Bagaimana supaya kita hidup kudus? Hiduplah dalam firman Tuhan. Karena hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita punya filter di dalam kehidupan kita supaya kita, Roma 12 ayat 2 dikatakan apa? Supaya kita betul-betul tahu mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Ya, kita baca berikutnya. 1 Petrus 1 ayat 15-17.
Perhatikan sungguh-sungguh mengenai kekudusan. Kita ini bisa nyanyi kados, kados, kados. Kalau bahasa Jawanya orang ngomong kados, kados, tapi hidupmu kados pundi. Gitu loh. Hidupmu kados pundi. Bagaimana hidup kamu? 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 17. Tetapi hendaklah kamu kudus. Ada requirement, ada syarat dari Tuhan. Di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Yesus itu jadi prototipe manusia seperti yang diharapkan ya waktu Tuhan turun ke dunia jadi manusia. Ya, Filipi 2 ayat 5 sampai 9. Ketika dikatakan waktu Dia jadi manusia, ya, Dia bisa harusnya berbuat dosa, tapi Dia tidak berbuat dosa. Makanya kita ya mengikuti teladannya Yesus. Ini yang paling seram buat kita. Kenapa? Karena yang duduk di meja pengadilan nanti pada saat pengadilan terakhir adalah siapa? Prototipenya yang dari Bapa di surga. Siapa? Yesus. Makanya kalau orang ngomong gini, nggak ada yang bisa kudus, manusia nggak bisa kudus. Yesus bisa bicara. Aku waktu datang ke dunia, aku jadi manusia, 100% manusia. Aku bisa berbuat dosa, tapi nggak mau berbuat dosa. Kalau aku bisa kudus, kamu anak-anakku harusnya bisa kudus. Nah loh, makanya ayat 16 dikatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, ini ada syaratnya nih. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Ini loh, ini yang seringkali disalahpahami. Ini padahal Alkitab yang nulis. Dan banyak mereka yang membawakan firman Tuhan tidak menyampaikan ini. Maka ya hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Kita ini punya kegentaran yang sangat luar biasa selama di dunia. Kenapa kita harus gentar? Karena kita satu ketika harus tahan berdiri di depan pengadilan. Hadirat Tuhan yang luar biasa. Dan kita mulai harusnya mempersiapkan mulai dari sekarang supaya kita tahan berdiri. Bayangin saudara, ya, ujian skripsi saja sudah membuat kita keringatan seperti itu. Ujian tesis saja sudah seperti itu. Ujian disertasi seperti itu, saudara. Ya, kalau yang pernah berperkara di persidangan sudah seperti itu. Apalagi di pengadilan terakhir. Orang di penjara masih bisa keluar dari penjara. Ketika sudah vonisnya dijalani, dia bisa keluar. Tetapi kalau pengadilan terakhir, nggak ada lagi di mana kita bisa restart. Itu kekal, saudara. Nah, perhatikan berikutnya. Pujian. Kita melihat, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ya, jadi sebelum ngomong bahwa Tuhan bertata atas pujian, seakan-akan enak banget. Segala pujian penyembahan kita, segala sesuatu yang kita naikkan, segala sesuatu yang kita mainkan di mimbar sebagai satu rangkaian yang menamakan ibadah raya, seakan-akan diterima Tuhan. Dan Tuhan itu kayaknya butuh banget lagu pujian dari umatnya supaya Dia bisa bertata. Waduh, jadi kalau kita nggak nyanyi, kita nggak nyembah, gereja-gereja tidak melakukan yang dinamakan praise and worship, tidak ada tata Tuhan. Padahal kata kudus itu luar biasa. Jadi kata-kata yang bersemayam di atas puji-pujian itu penuh syarat. Pujian dalam perjanjian lama itu halal. Ya. Yang akar katanya berarti wah riuh, rame, sorak-sorai. Ya. Yadah yang pada mulanya dihubungkan dengan perbuatan dan sikap raga yang menyertai puji-pujian. Dengerin saudara. Nggak sekedar pujian. Makanya ketika di media sosial dipertanyakan, Pak Michael Sony kok seperti ini? Dikatakan, Tuhan kan ngasih syarat, kita harus nyembah. Kalau enggak, dia nggak bertata. Kalau dia nggak bertata, kuasa kegelapan akan ada di situ. Nah, perhatikan. Padahal kata halal, akar katanya, ya itu riuh, gemuruh, sorak-sorai, suara gegap, gembita. Ya, ada crowd yang luar biasa. Nah, ada kata zamar. Nah, zamar ini ongki nih. Ongki itu semi main musik ya, itu zamar. Halal. Ya, makanya ada kata halal dengan Yahweh. Jadi haleluya. Marilah menyembah Yahweh. Nah, kata halal dihubungkan dengan apa? Gerak raga. Orang Yahudi itu punya tata cara ibadah.
Kalau pujian dinaikkan sampai Allah bertata itu terus puji-pujian, itu ada rangkaian ibadah. Mereka sedang apa? Ada hari raya. Ketika mereka kumpul, ada korban yang dipersembahkan, ada riuh, ada crowd yang menyembah Tuhan secara luar biasa, dan ada raga yang apa? Menunjukkan ekspresi. Ada yang tunduk, ada yang mengangkat tangan, ada yang terjerembab. Bukan terjerembabnya, bukan mengangkat tangannya yang penting, tetapi apa? Hati yang menyembah. Jadi jangan dibalik. Dalam perjanjian baru, kalau orang-orang Katolik ada namanya Ekaristi. Ya, ini sama, mengucapkan terima kasih. Pujian itu ada pengucapan syukur. Ya, makanya kalau dikatakan, apakah Tuhan berkata atas puji-pujian? Kalau nyanyianmu adalah nyanyian minta-minta. Nyanyian yang tidak mengagungkan Tuhan. Di akhir slide ini saya menulis keadaan hidupmu adalah ya seperti lagu yang kamu nyanyikan. Lagu apa yang kamu nyanyikan? Ya seperti itulah sebenarnya sikap hati dan sikap rohanimu. Nah, ya. Inilah luar biasa. Kata ini mengandung arti bahwa orang yang memuji lebih akrab dengan yang dipuji. Jadi, dalam perjanjian baru, orang yang menyembah itu punya kedekatan dengan yang disembah. Sekali lagi, kalau saudara nyanyi lagu rohani, itu biasa. Tetapi kalau saudara punya kedekatan dengan yang saudara sembah, itu luar biasa. Saudara punya kedekatan nggak dengan Tuhan pada saat saudara menyembah Tuhan? Tuhan kita tidak jauh, Tuhan kita ada di dalam kita. Ayo belajar. Jangan sekedar teriak katakan, loh, kan Tuhan bertata atas pujian, Tuhan kita senang dipuji. Nah, musik sekuler dalam perjanjian lama. Sedih sekali loh saudara, sebenarnya saya itu menimbang, menuliskan istilah sekuler. Sebenarnya saya sudah tidak lagi mau mengkotak yang mana musik rohani dan musik sekuler. Karena buat saya, apa yang Bapak Ibu kerjakan buat Tuhan itu ibadah. Termasuk mereka yang di sini yang main musik, gitu loh. Main musik itu tidak ada rohani, nggak rohani. Tetapi ketika engkau, pasti dong, ketika engkau menyembah Tuhan, engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan, hidupmu buat Tuhan, ibadahmu, apa yang kamu kerjakan tiap hari, ketika engkau mencipta segala sesuatu, pasti di dalamnya memuliakan Tuhan. Pak, kalau saya kayak buat lagu buat keluarga, pasti memuliakan Tuhan. Kalau lagu cinta, pasti memuliakan Tuhan. Jadi nggak ada ya, Sam tiba-tiba menciptakan lagu sequelnya, jadikan aku yang kedua. Nggak mungkin. Kita lihat ya sungguh-sungguh, supaya kita bisa ngeh sedikit. Banyak ayat dalam kitab perjanjian lama yang mencatat beberapa nyanyian yang dipakai kalangan Israel, yang bukan tergolong sebagai lagu keagamaan. Saya ketika mengajarkan ini, saudara, banyak orang, masa sih? Ada. Saudara baca Kejadian 31 ayat 27. Ada nyanyian perpisahan. Ya. Ada nyanyian perpisahan. Ya. Terus Yesaya 23 15-16 ada lagu perempuan Sunda. Ada. Ya. Yesaya 24 ayat 9. Yesaya pasal 5 ayat 1 11 sampai 12. Nyanyian peminum anggur, nyanyian orang mabok. Dari liriknya jelas lagu-lagu tersebut hanyalah ekspresi kegirangan atau ekspresi kesedihan. Ya. Makanya ini perjanjian lama. Waktu Tuhannya itu jauh. Sementara Tuhan yang kita sembah ada di dalam kita. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Makanya bagi kita tidak ada kiblat, tidak ada tempat suci, tidak ada tempat kudus. Ini loh. Saat Saul dan Yonatan mati, Daud meratapi dengan nyanyian. Demikian juga waktu Abner. Abner ini punya posisi yang sangat dekat di hatinya Daud. Itu pun yang namanya Daud meratapi. Nabi peratap, ya Nabi peratap itu Yeremia, memanggil para peratap untuk menyanyi manakala Israel menjadi mangsa maut. Saudara bisa baca. Bahkan Yeremia membuat lagu ratapan untuk kematian Raja Yosia. Ada lagu ratapan. Sewaktu Israel menang di medan perang, perhatikan, disambut lagu kegirangan, diiringi dengan tarian, saudara lihat. Jadi orang Israel memang biasa.
Tetapi orang-orang di Indonesia, seringkali gereja-gereja di Indonesia, dikatakan Tuhan senang tari-tarian. Padahal kalau kita lihat tari-tarian, ketika bangsa Israel keluar dari Laut Kulsum ketika lautan terbelah, ada Maryam yang menari-nari pakai rebana. Sehingga di gereja seakan-akan diwajibkan, oh Tuhan senang dengan rebana, mari kita nari, bayangin. Padahal itu dari ekspresi hati, kita ngelihat. Zaman itu belum ada Taurat, zaman itu belum ada tata laksana ibadah. Belum ada yang namanya kemah Musa. Perhatikan, Saul juga begitu iri terhadap Daud ketika rakyat menyanyikan lagu tentang kehebatan Daud dalam medan perang secara berbalas-balasan. Saudara lihat toh, dikatakan Saul mengalahkan beribu-ribu, sementara Daud berlaksa-laksa. Dan itu bukan lagu rohani. Itu lagu sekuler pada zaman itu. Makanya kita ngelihat, kalau Allah berkata itu puji-pujian, siapa yang muji dulu? Apa juga pujiannya? Nggak bisa dong. Main seenaknya saja, begitu saudara. Nah, musik rohani seperti saya katakan, sebenarnya saya keberatan, tetapi untuk menjelaskan, nggak ada jalan lain. Musik rohani dalam perjanjian lama, saya katakan, perjanjian lama itu penuh upacara, penuh tata cara ibadah, sehingga semuanya musik rohani itu dalam perjanjian lama itu bersyarat. Perhatikan, untuk penobatan raja baru, untuk menghibur seorang raja, berduka cita atas kematian, bersuka cita atas kemenangan, memberi aba-aba atau tanda-tanda. Ingat kalau aku main musik, ini serbu misalnya, menolong atau menyemangati untuk memenangkan pertempuran. Jadi bukan Shaolin saja, dang 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 dang, bukan. Ini juga ada menyerahkan gedung baru, menolong seorang nabi menyampaikan pesan Allah. Nah, ini kan hampir sama dengan sekarang ini. Ayo main musik supaya aku dapat pesan Tuhan. Ya. Kayak gitu. Jadi dipancing dulu, ayo siapa tahu aku bisa dapat pesan Tuhan. Nyanyi gitu. Ya, memuji dan mengucapkan syukur kepada Allah dan lain-lain. Banyak saudara. Nah, sekarang Mazmur 22. Perhatikan sungguh-sungguh ya. Saya akan bacakan dari awal. Supaya kalian bisa tahu Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Mazmur 22 itu hebat. Mazmur 22. Ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, rusa di kala fajar. Mazmur Daud. Ayat yang kedua. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi jangan ambil ayat 3 saja. Kalau teks tanpa konteks, wah, itu bahaya, saudara. Ya, jadi jangan diambil satu ayat, tapi ambil secara keseluruhan. Saudara bisa lihat keagungan dari kebenaran firman Tuhan. Ayat yang kedua, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ayo, saudara tahu kan, ayat ini diucapkan oleh siapa? Oleh Yesus di atas kayu salib. Maka dari itu saya ambil Matius 27. Dikatakan apa? Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saya nggak bahas ini dulu. Tapi coba perhatikan ayat 7. Mazmur 22 ayat 7. Kita loncat ya. Tetapi aku ini ulat. Dan bukan orang. Celah bagi manusia, saya kasih highlight kuning. Dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Saya loncat ke Matius 27. Ini similar dengan ayat yang ke-7. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, sama loh. Dan sambil menggelengkan kepala. Ya, demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia. Loh, hebat nggak ayatnya? Jadi Mazmur 27 itu seakan-akan gambaran dari Mazmur 22 yang dikatakan ayat 3 bahwa Allah bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Jadi kita mesti ngelihat keseluruhan. Makanya kita bisa memberikan penghormatan. Oh, ternyata Tuhan kita itu tidak gampang berkata, oh, aku senang pujianmu. Enggak. Gitu loh. Makanya Tuhan kita bukan Tuhan kelas rendah yang hanya begitu saja ngomong bertata. Bertata itu artinya hadiratnya berkuasa. Bukan pujian penyembahan itu mendirikan takhta. Tetapi pada saat kita mengagungkan Tuhan, hadirat Tuhan ada di sana. Coba perhatikan, mengolok-ngolok aku. Nah, perhatikan ya, ayat 42 Matius 27. Orang lain diselamatkan, tapi dirinya sendiri tidak dapat diselamatkan. Ia Raja Israel, tanda tanya, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Itu similar dengan ayat 7 dengan 8. Mengolok-ngolok.
ayat yang 42, ya, perhatikan. Saya bacakan lagi, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ayat 9, ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah dia yang meluputkannya. Loh, sama toh? Biarlah dia yang melepaskannya, bukankah dia yang berkenan kepadanya. Ini olok-olok tajam, saudara. Ini olok-olok tajam. Jadi kalau dikatakan Tuhan bertata puji-pujian, merinding, saudara. Kenapa? Karena di dalamnya ada rasa hormat, baru hadirat Tuhan turun. Ayat yang 43, ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia. Jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Ayat 9 persis, ia menyerah kepada Tuhan, 42-43 ya. Biarlah dia yang meluputkannya. Biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia yang berkenan kepadanya. Mazmur 22 dikatakan, banyak lembu jantan mengerumuni aku. Lembu itu ya besar, kuat, ya, mengerumuni aku, banteng-banteng dari Basan. Lembu itu masih kerja, tapi banteng-banteng itu bisa dijadikan personifikasi para prajurit dan para pasukan yang luar biasa. Dari Basan mengepung aku. Mereka mengangangkan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam mengaum. Perhatikan. Markus 15 ayat 16, kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Bayangin saudara, seperti lembu, seperti banteng-banteng, mereka mengangangkan mulutnya terhadap aku seperti singa. Yesus dihancurkan. Perhatikan, sungguh, saudara, tidak akan setelah ini begitu gampang saudara berkata, Tuhan bertata di atas puji-pujian, enggak gampang. Ya, 17 perhatikan Mazmur 22. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Peristiwa penyaliban. Dikatakan ayat 19, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Dan mereka membuang undi atas jubahku. Perhatikan, ayat 20, sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya. Dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Ayat 35, finalnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Jadi kalau dikatakan Tuhan bertata di atas puji-pujian, orang Israel kalau menyembah Tuhan, selalu ada rangkaian upacara. Di situ ada rasa hormat, ada yang dikorbankan, ada hati yang menyembah. Jadi bukan sekedar nyanyi, bukan sekedar memainkan musik, bukan sekedar choir, bukan sekedar menari, tapi di situ ada sikap hati yang menyembah, yang menyerahkan hidup sungguh-sungguh. Mazmur 22 itu gambaran dari apa? Kematian anak manusia untuk menebus dosa seluruh umat manusia yang ada di bumi. Hormati dia. Kisah Para Rasul 15 ayat 16 sampai 18. Ya, coba saudara perhatikan sungguh-sungguh. Kak Anu sudah bahas ini dan saya sedih masih ada orang yang percaya. Oh, pemulihan Pondok Daud. Saya bacakan, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali. Dan akan kuteguhkan supaya semua orang lain mencari Tuhan. Dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Ini nubuatan. Dari kitab apa? Dari kitab Amos. Perhatikan sungguh-sungguh kitab Amosnya. Amos 9, 11-12. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan bangunkan kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang ku sebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Pondok Daud bicara mengenai apa? Ini tidak bicara mengenai musik, tidak bicara mengenai pemulihan yang namanya pemulihan, pujian, penyembahan. Kalau saya bicara dengan seorang penulis buku pujian penyembahan, seorang yang cukup dikenal di bumi Nusantara ini,
dia bicara, pujian penyembahan ini trennya seperti ini, saya katakan jangan ngomong tren. Tetapi setiap kali Tuhan melakukan sesuatu, pasti ada lagu yang dicipta. Sama seperti gini, momen-momen tertentu ketika gereja dalam masa kegelapan Tuhan pulihkan. Di masa apa? Di masa reformasinya Martin Luther. Setelah itu ada gerakan-gerakan, ya, ada gerakan holiness, banyak sekali gerakan sampai gerakan Pentakosta. Setelah itu karismatik. Dan orang-orang punya kecenderungan untuk tinggal diam di kegerakan itu. Ya. Nah, setiap kegerakan-kegerakan itu, contohnya pada saat reformasi, untuk menandai bahwa ada yang dipulihkan pada saat itu, mereka juga menyanyikan lagu-lagu sehubungan apa yang sedang Tuhan pulihkan. Demikian lagu-lagu Pentakosta, mereka juga menyanyikan lagu-lagu Pentakosta. Dan masing-masing, mohon maaf, sampai hari ini, kebanyakan orang tinggal di wilayah itu tidak menaiki gelombang kegerakan Tuhan berikutnya. Yang di karismatik juga, wah, luar biasa malah karismatik ya. Gerakan Pentakosta masih sedikit, tapi gerakan karismatik kita lihat selama 30 tahun terakhir ini full band yang ada di atas mimbar, ya. Dan mereka mengatakan ini sedang pemulihan Pondok Daud. Tidak, ini bukan pemulihan Pondok Daud. Setiap kegerakan itu ada lagu-lagu yang diciptakan. Saya mau ngomong secara musik, Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, dan lain sebagainya. Itu kalau dinyanyikan apa? Saat lagi conference Pentakosta. Ya, kalau kita masukkan genre, itu lagu-lagu teman-teman Pentakosta. Tapi ini loh, luar biasa. Kita ada di wilayah mana, Michael Sony, sekarang? Wilayah mana? Kalau sudah Pentakosta melanjutkan ke karismatik. Sekarang ini, saudara, kalau pengantin, itu sudah lengkap secara keseluruhan. Seharusnya masa kini adalah apa? Masa mempelai yang bersiap. Kita harusnya menyanyikan kekudusan. Kita harusnya menyanyikan apa? Kesiapan kita untuk pulang ke surga. Kita seharusnya menyanyikan apa? Menyanyikan langit baru, bumi baru. Kita menyanyikan hati yang siap. Harusnya seperti itu. Kami Sony, kalau saya menyanyikan lagu-lagu yang bukan itu bagaimana? Nggak jadi masalah. Tapi saya katakan apa? Adalah lebih baik karena kita ada di penghujung akhir zaman. Mari para orang-orang yang mencipta musik, kita melihat, nyanyikanlah tentang mempelai, nyanyikanlah tentang akhir zaman, nyanyikanlah tentang pemulihan, nyanyikanlah semua tentang kekudusan. Ada orang bilang, Kak, ini zamannya miracle. Zaman miracle sebenarnya sudah berlalu. Tapi bukan berarti kita tidak ada miracle sekarang. Sekarang ada miracle. Kak Son dulu mimpin kelepasan. Bukan berarti sekarang ada kelepasan. Saya pakai karunia saya. Dengan apa? Saya melihat. Saya mendoakan kelepasan. Saya nengking orang. Saya bawa itu. Tetapi dengan dasar yang berbeda. Ini loh. Pujiannya bisa sama. Tetapi sikap hati saya sudah berbeda. Luar biasa, makanya saya bilang nggak gitu maksudnya. Ayat buat keselamatan buat bangsa-bangsa diterjemahkan sebagai apa? Pemulihan, pujian, dan penyembahan. Salah. Karena kenapa? Ayat ini bicara untuk apa? Keselamatan untuk bangsa-bangsa. Kalau saudara melihat agung loh, lagu-lagu seperti hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Ketika lagu itu dicipta, itu luar biasa. Lagu-lagu Pentakosta, belakang langit biru, sana mahkotaku. Orang GPDI, orang Pentakosta nyanyi El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha. Ya saudara, tak pernah ku takut. Itu orang Pentakosta lagi. Tetapi ketika orang mulai dikatakan, Tuhan sedang pulihkan pujian menyembah. Lihat yang terjadi. Yang dibutuhkan apa? Bukan worshiper. Bukan worshiper. Bukan proskuneo. Yang dibutuhkan adalah yang bisa nyanyi. Yang bisa main musik. Makanya ada yang pernah bertanya pada saya, Kak Michael Sony, kalau Kak Michael Sony milih yang mana? Orang yang skillful, pandai main musik, bisa nyanyi, kualifikasi tinggi, tetapi tidak setia sama Tuhan,
nggak serius sama Tuhan, nggak punya jam doa, baca Alkitab apalagi, bagaimana? Atau pilihan yang kedua, orang yang nggak skillful, tetapi orang yang serius sama Tuhan. Saya katakan saya pilih yang kedua. Kenapa? Kalau dia nggak skillful, tapi dia sungguh-sungguh sama Tuhan, dia menyerahkan hidup sama Tuhan. Orang ini adalah orang yang apa? Yang setia. Dia pasti punya kegairahan luar biasa untuk ngejar kemuliaan. Untuk apa? Menyenangkan hati Tuhan dengan cara apa? Belajar main musik. Belajar nyanyi. Belajar sungguh-sungguh. Dan kalau sudah seperti ini, luar biasa pasti. Daripada orang yang ngaku skillful, ya makanya saya tuh bingung. Ada orang, ayo kita audisi. Oh audisi dia tempat yang tertinggi. Tapi karena merasa ini penyakitnya banyak. Merasa dibutuhkan di gereja. Gereja perlu saya. Gereja nggak bisa ngasih SP saya. Gereja nggak bisa negur saya. Kenapa? Gereja sangat bergantung pada saya. Karena saya pemain yang berkualitas. Orang seperti ini, mungkin di dunia bisa diterima, tapi di surga, sorry, engkau harus mempertanggungjawabkan di depan pengadilan nanti. Matius 7, 21, 22, 23, ayat 22. Mereka bernubuat, mereka ngusir setan dan melakukan mujizat. Yang 22 ini bisa dikatakan apa? Mereka main musik, mereka nari, mereka nyanyi. Tapi kata firman Tuhan ayat 23, bisa diterapkan. Aku tidak kenal kamu, aku tidak menikmati kekudusanmu, aku tidak menikmati kesetiaanmu, aku tidak menikmati niatmu sungguh-sungguh mengasihi aku. Kamu bermain musik karena kamu senang main musik. Kamu nyanyi lagu rohani karena kamu senang nyanyi. Apalagi kamu pengen di-capture sebagai apa? Pribadi yang hebat. Saudara lihat kok. Ada yang punya album rekaman. Saya lihat hidupnya seperti apa. Tapi orang yang sungguh-sungguh. Saya nggak mau sebut nama satu penyanyi, ya, penyanyi yang luar biasa. Salah satu penyanyi kesukaan saya. Dia punya album rekaman di luar negeri. Dikatakan apa? Aku give up semuanya ini. Aku serahin. Kenapa? Karena kalau aku di sini, aku terikat kontrak. Aku apa? Aku nggak bisa lagi untuk mengunjungi daerah-daerah misi. Aku nggak bisa lagi melayani. Aku terikat kontrak untuk apa? Tur ke beberapa kota. Aku terikat kontrak untuk hadir di acara-acara rohani yang besar. Padahal aku terpanggil untuk melayani jiwa-jiwa. Ini perempuan hebat. Orang penyanyi-penyanyi sekuler, album-album rohani, itu antri, saudara. Antri sekali untuk apa? Untuk bisa berkolaborasi, untuk kolaps dengan dia. Sampai ketika siapa namanya penginjil yang terkenal meninggal, itu oleh timnya itu diminta untuk menyanyi satu lagu himne. Itu loh, makanya kalau dikatakan pilihannya, Kak, pilih yang mana yang skillful? Tapi dia nggak sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, atau yang kedua, ya dia serius sama Tuhan, tapi skillnya biasa. Kalau ini di tangan pelatih yang benar, misalnya seperti Ongki, seperti Femi, wah, udah cukup nih sarananya. Dia serius sama Tuhan, tinggal dilatih skillnya. Saya yakin kok. Orang-orang Yahudi, orang-orang yang melayani di bait Allah, itu 12 tahun dididik. 12 tahun itu bukan dididik musik. Salah satu sekolah pujian penyembahan yang anaknya Pak Lukas Haryadi dan saudaranya Marta itu pergi. Itu di sana bukan hanya dilatih musik, tapi dilatih apa? Dilatih melayani, dilatih apa? Tiap jam 4 pagi bangun. Saya mau tanya para pemusik di sini, kamu jam 4 pagi bangun enggak? Gitu ya, atau jam 5 pagi ikut doa enggak? Gitu loh, khatam Alkitab enggak? Tahu saudaraku terkasih, diajar. Sehingga ketika pulang dari sana, ketika lulus tempat pelatihan itu, yang terjadi adalah apa? Dia tetap bangun pagi sampai sekarang. Karena dididik. Bangun pagi sekarang, tetap doa sampai sekarang, tetap persiapan sampai sekarang. Dan anak itu serius sama Tuhan. Itu. Jadi kalau sekedar audisi di gereja, ayo bisa nyanyi. Oke ya, kita selesaikan ya tim musik pujian penyembahan. Yuk kita sama-sama belajar, sama-sama baca Alkitab ya, sampai selesai ya. Sampai selesai dari Matius sampai Wahyu, setelah itu dari Kejadian sampai Maliaki. Oh, enggak bisa, enggak punya cukup waktu. Padahal sehari latihannya 3 jam, 4 jam. Musik kamu kerjakan, tapi hati Tuhan enggak dikerjakan. Orang yang seperti ini, kalau jatuh ke tangan produser, dia hanya nguber album berikutnya dan nguber royalti. Tapi orang yang dekat sama Tuhan, tiap albumnya pasti ada kedekatan dengan Tuhan. Pasti menggambarkan atmosfer hatinya.
Dan kalau itu terjadi, itu luar biasa. Lagu itu bisa memberkati. Mungkin lagu itu kok sederhana sekali lagu ini. Berapa orang yang bisa main musik, chordnya sederhana, nggak dikulik. Tapi ketika engkau lakukan itu dengan begitu indah, lagunya engkau lakukan, itu engkau nyentuh hati Tuhan. Itu sebabnya Raja Daud dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Tuhan sedang tidak bicara mengenai lagu-lagu yang diciptakan oleh Daud. Tuhan sedang tidak bicara mengenai instrumen yang bisa dimainkan Daud. Tuhan sedang bicara mengenai apa? Kualitas hati Daud. Sungguh hatinya melekat kepada aku. Tuhan sedang bicara mengenai kualitas hati, bukan kualitas lagu. Lagu yang diciptakan dan musik sama sekali itu tidak ada. Kenapa? Permainan musik Daud, lagu-lagu Daud masih kalah jauh dengan malaikat. Tetapi hati Daud itu yang merebut hati Bapa. Lagu kita ini merebut hati Bapa enggak. Sekedar nyanyi, makanya saya bingung ketika latihan, ketawa ketiwi. Pada lagu yang dinyanyikan pada hari Minggu ketika kayaknya sakral banget nyanyinya, luar biasa. Pada latihannya ketawa-ketawa, penuh plesetan. Pada lagunya sama, musiknya sama, chordnya sama. Hadiratnya beda. Apa bedanya? Saudara, kalau hari Minggu, para pemusik, para worship leader, singer, engkau melayani jemaat, tetapi pada saat engkau latihan, kalian layani Tuhan. Kamu ketemu Tuhan di situ. Jadi jangan katakan gimana saya bisa dapat hati saya gimana. Engkau ketemu dari Senin sampai Sabtu. Baru hari Minggu engkau meledak dan indah di mata Tuhan. Dan kalau udah seperti itu, hadirat Tuhan itu seperti air terjun, saudara. Hadirat Tuhan seperti apa? Melting fire, saudara. Serius. Saya ngalami bolak-balik seperti itu. Makanya saya kasih highlight dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23. Yuk, mulai ayat yang ke-22 deh sebelum kita baca 23. Jadi, Tuhan kita tuh sedang ngomong sama perempuan Samaria. Ya, ada mindset yang keblok, saudara. Ya, percakapannya jadi mentah gitu loh. Ya. Atau ayat 21. Dah. Mari kita periksa ayat 21. Saya bacakan buat saudara. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan. Saya tambahin sedikit. Hai perempuan Samaria. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ada keributan besar, saudara, antara orang Yahudi dan orang Samaria. Satunya orang Yahudi dikatakan, no, kiblat yang benar Yerusalem. Orang Samaria bilang, no, kiblat yang benar adalah Samaria. Tuhan kami, Yahweh Elohim, tinggal di Gunung Gerizim. Orang Yahudi bilang, no, tinggal di Yerusalem. Nah, Yesus orang Yahudi ketemu sama perempuan Samaria. Yesus anak Allah bicara, percayalah kepadaku. Hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dengerin. Yesus lagi ngomong sama perempuan Samaria ini lagi sedang ngomong apa? Sedang ngomong tempat penyembahan. A place of worship. Ya, yang dimana percaya bahwa Tuhan tinggal di situ. Dengerin, bait Allah itu adalah sebagai tempat yang dipercaya representasi dari kehadiran Tuhan. Perhatikan sama-sama. A place of worship, bait Allah, the temple of God, itu representasi dari kehadiran Tuhan. Ya, Pak, tabut perjanjian sudah tidak ada. Tabut perjanjian sekarang sudah tidak ada maksud saya. Tapi a place of worship, bait Allah, itu yang jadi masalah. Di situ. Perhatikan sungguh-sungguh. Dikatakan apa? Ayat 23. Nah ini. Tetapi saatnya akan datang. Ya. Ini kata waktunya luar biasa. Ya. Dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Saya kasih highlight dulu. Menyembah Bapa dalam roh. A place of worship. Temple of God.
representasi dari kehadiran Tuhan. Satunya ngomong di Yerusalem, satunya ngomong di Gerizim. Tuhan ngomong, akan tiba waktunya dan waktunya sudah tiba sekarang. Dalam roh dan kebenaran Allah itu roh. Artinya kata Tuhan, kamu nggak bisa ngotak bahwa dia itu tinggal di Yerusalem atau tinggal di Gunung Gerizim. Dia itu di Kali Yudan atau di Jalan Kenjeran atau di Jalan Diponegoro. Enggak, sama sekali. Tuhan hanya bicara, yang ini loh, karena Tuhan roh, nyembah dia dalam roh. Artinya kenapa? Tuhan itu ada di mana saja. Artinya kiblatmu sudah tidak lagi ada di Yerusalem atau di Gunung Gerizim. Lah kok dihubungkan menyembah dalam roh itu menyembah dalam berbahasa roh. Jadi makanya dikejar-kejar orang, salah satu syarat untuk bisa jadi worship leader adalah bisa berbahasa roh. Saya masih bisa mengerti di salah satu gereja terbesar di Surabaya dikatakan seorang worship leader, seorang singer, seorang pemain musik harus bisa baca not balok, bisa baca partitur. Tetapi dikatakan ada gereja yang mengatakan kalau mau jadi worship leader, mau jadi singer, harus bisa bahasa roh. Padahal Yesus ngomong ini bicara mengenai a place of worship. Sejak Yesus ngomong dan masa depan Yesus menghapuskan yang namanya kiblat. Kita masih punya konsep a place of worship bahwa Tuhan tinggal di situ. Di mana? Sebuah gedung namanya gereja. Kapan waktu nemuin Tuhan? 2 jam dalam seminggu. Setelah itu bye-bye, ketemu lagi ya. Bayangin. Tuhan punya waktu kunjungan seperti kunjungan tahanan. Dan Tuhan dikotak di situ. Itu sebabnya kehidupan kita jadi kehidupan yang tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena Tuhan ada di gereja. Kalau waktu di gereja tuh suasananya lihat, wah. Padahal kalau kita tahu sebenarnya, suasana itu dibangun. Atmosfernya itu dibangun. Apalagi dengan lagu-lagu di masa pandemi, ini masa ekonomi susah. Kalau saudara nyanyi, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Waktu ekonomi lagi turun, omset turun 30%, 40%, saudara dirumahkan, setelah itu gajian kepotong. Nangislah. Nangis. Saudara nemuin jalan buntu, saudara dengerin lagu. Dia buat jalan, saat dia jalan. Nangis, saudara. Makanya Tuhan bicara bukan a place of worship. Bukan tempat di mana Tuhan ada. Tuhan tidak bicara soal kiblat. Tapi Tuhan bicara apa? Tuhan bicara dia ada di mana-mana. Di rumahmu, di tempat kerjamu. Yang di Jakarta, engkau lagi duduk di MRT dengan mata terbuka, hati menyembah, Tuhan ada di situ. Engkau mungkin dalam perjalanan dari satu kota ke kota, naik kereta api, Tuhan ada di situ. Engkau mungkin di rumah kosmu, di rumah kontrakmu yang sederhana, Tuhan ada di situ. Engkau mungkin sedang mengalami masa sulit, engkau masuk ke WC bukan buat buang air, tetapi engkau kunci dari dalam dan engkau menangis di situ. Engkau bicara, Tuhan, Tuhan ada di situ. Itu menyembah dalam roh. Bukan hiralawalah. Akhirnya bahasa roh kita pun jadi bahasa roh yang maafkan saya tidak punya pilihan kata-kata. Generik. Tidak lagi terhubung dengan Roh Kudus. Tetapi sesuatu yang kita bisa ingat ritmenya. Penggalan katanya. Sudah tidak ada hubung dengan Roh Kudus. Sehingga yang keluarnya wala. Iya, karena hidupmu wala. Ngerti ya? Dan kebenaran. Ada standar Tuhan. Makin kita datang, makin tahun saudara datang ke Tuhan. Makin saudara bertumbuh kedewasaan rohani. Saudara makin gentar. Gentar ini saya terjemahkan sebagai hormat dengan Tuhan. Ada rasa hormat. Ada satu lagu dari zaman dulu. Ku kagum, hormat akan engkau. Itu sikap hati. Dan itu dibangun tiap hari. Nggak bisa nyanyi hari Minggu begitu jerang, begitu
keyboard dinaikkan. Aduh, saudara, itu dibangun. Dimulai dengan apa, saudara? Tadi itu, ekaristi, dengan pengucapan syukur. Dengan pengucapan syukur. Pengucapan syukur itu seperti standarnya siapa? Standarnya Yesus yang direfleksikan oleh Sadrak, Mesak, Abednego dalam Perjanjian Lama. Jika Tuhan yang aku sembah menolong aku, dia Tuhanku. Tapi jikalau Tuhan yang aku sembah tidak menolong aku, ketahuilah Raja, dia tetap Tuhanku. Itu pengucapan syukur yang tidak bersyarat. Sesi beberapa minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, kalau kita nyanyi dengan lagu khusus untuk melunakkan hati Tuhan, kita nyanyi dengan agenda supaya kita diberkati, itu bukan penyembahan. Itu apa, saudara? Masih ingat? Itu ngamen. Kalau kita datang ke Tuhan, tenangkan hati Tuhan. Tuhan tahu penderitaanmu, Tuhan tahu susah hatimu, Tuhan tahu engkau nyaris tenggelam, Tuhan tahu limitmu. Tuhan, masa depanku ada dalam tangan. Tadi dikatakan menyenangkanmu, tenangkan. Bukan berarti Tuhan, aku menyenangkan hatimu, nanti engkau menyenangkan hatiku. Ya udah. Sekali lagi saya katakan, jangan sampai pujian penyembahan kita transaksional. Kalau aku beri Tuhan segini, balikin ya Tuhan. Aku sudah baik sama Tuhan. Aku sudah melayani Tuhan. Aku udah main musik, aku jadi singer. Aku nih ibu-ibu tapi nari di gereja. Balikin ya Tuhan. Serem loh saudara, serem loh pengajaran ini. Aku nari buat Tuhan, aku nyanyi buat Tuhan. Aku main musik buat Tuhan. Aku jadi singer buat Tuhan. Aku jadi worship leader. Karena aku ingin menyenangkan hati Tuhan. Ada lagu, kalau itu dinyanyikan dengan murni, bagus. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu, aduh, segenap hidupku, aduh saudara, kalau itu dinyanyikan. Ada lagu dulu, mulia, itu adoration. Perjanjian lama dikatakan Allah berkata dan puji-pujian. Itu ada domba yang disembelih. Yang satu kali setahun imam itu datang. Taruh itu ada penyembahan yang naik, ada yang dikorbankan. Perjanjian baru sudah tidak lagi nyembelih korban. Yang disembelih siapa? Kita yang disembelih. Kedagingan kita yang disembelih. Dan kita berani ngomong. Asal Tuhan senang. Asal Tuhan senang. Enggak apa-apa aku disakiti. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa engkau enggak jawab doaku. Asal Tuhan senang. Itu penyembahan. You are what you worship. Malam ini yuk, kita masuk ke satu tempat. Dikatakan Allah bersemayam, Allah bertata di atas puji-pujian. Tidak gampang seperti itu. Kalau saudara lihat Mazmur 22 ternyata refleksi dari pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Saya sudah buktikan tadi di awal. Mazmur 22 ayat 3. Saudara periksa. Jadi kita nggak gampang lagi pakai ayat ini. Karena kenapa? Dia bersemayam di hati yang penuh hormat. Karena Allah kudus, requirement-nya bagi kita. Kita harus kejar kekudusan. Kita harus kejar kesempurnaan. Kesempurnaan yang artinya apa? Kedewasaan Tuhan. Malam ini saya ajak Bapak, Ibu, Saudara untuk berdoa sama-sama. Saya akan berdoa buat saudara. Dimanapun kalian berada. Kita akan naikkan. Nyanyikan menyenangkanmu. Tuhan lihat siapa itu. Ayo mari kita taruh Tuhan di tempat yang tertinggi. Mari masing-masing menyembah Tuhan. Lagu ini lagu sederhana. Menyenangkanmu, menyenangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senang
hati, Mari sembah. hanya itu kerinduanku. Sekalipun doaku nggak dijawab, sekalipun sepertinya aku kalah, tapi aku ngucap syukur Tuhan. Jangan berkata, engkau masih beserta aku, enggak. Engkau beserta. Dia tidak akan tinggalkan engkau. Saya yakin setiap penderitaan yang kalian alami ada jalan keluarnya. Hamba akan berdoa untuk sakit penyakit. Hamba berdoa akan untuk banyak kesulitan yang ada, saya akan doa. Ya. Yuk, setiap orang di jamaah Tuhan, yuk katakan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Setiap orang rasakan zaman Tuhan. Kerinduanku menyenangkanmu. Terima kasih. Senangkan hati, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi Sam, dari hatimu, yang penting Tuhan senang. Ada banyak pergumulan, saya akan doakan malam ini. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu. Terima kasih. Senangkan hati, hanya itu kerinduanku. Hirapata kasyana. Hamba berdoa untuk setiap orang yang sedang dalam pergumulan. Sikap hati kami sudah berubah, Tuhan. Sama seperti doa Sadrak, Mesak, Abednego. Kalau Tuhan yang kami sembah mau tolong kami, Dia Tuhan kami. Kalau Engkau yang kami sembah tidak menolong kami, yang tidak akan berubah, Engkau Tuhan kami. Engkau tetap bersama-sama dengan kami, bahkan di tempat yang dikatakan tergelap. Sebab dalam lembah kekelaman Engkau beserta dengan kami. Tolong anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan yang hadir malam ini. Sebagai hamba-Mu, hamba berkata di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan dari Tuhan terjadi atas mereka. Tentu mereka harus hidup bertanggung jawab. Tapi hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Apabila ada kuasa kegelapan yang coba ngejar kehidupan mereka, aku berkata dalam nama Tuhan Yesus, lepaskan ikatan-Mu. Menjadi merdeka. Beberapa masalah ekonomi Tuhan, mereka sudah bersungguh-sungguh bekerja, tetapi apa yang mereka hasilkan sedikit. Ada cicilan rumah, ada komitmen-komitmen dengan bank. Tuhan tolong mereka. Hamba percaya, Engkau beserta dengan anak-Mu. Tidak mungkin orang benar ditinggalkan. Tidak mungkin orang benar akan dibiarkan sengsara dan tergeletak saja. Hamba berdoa untuk mereka yang mengalami masalah dan tidak orang-orang tahu, hanya hati mereka dengan Tuhan. Tuhan beri damai sejahtera, Tuhan beri sukacita. Malam ini di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Kak Sony. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi sekarang kita mengerti ya bahwa Mazmur 22 yang biasanya dikutip, Tuhan bertahta di atas puji-pujian ya, frasa Tuhan bertahta di atas puji-pujian ini dikutip dari Mazmur 22, padahal Engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Nah, selama ini banyak orang Kristen salah memahami tentang ayat ini ya. Tadi kita sudah mendengarkan paparan dari Kak Sony ya, bahwa sesungguhnya secara konteks Mazmur 22 secara keseluruhan ya, itu berisi tentang penderitaan orang saleh yang merasa ditolak, yang merasa sendirian, yang merasa dipermalukan, tidak mendapatkan pertolongan, dan merasa ditinggalkan oleh Allah.
Ya, oleh karena itu di situ dikatakan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Di sini pemazmur tidak sedang memuji Tuhan, tapi orang-orang salah memahami ayat ini. Oh, Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Padahal ayat ini muncul orang itu tidak sedang memuji Tuhan. Orang itu sedang dalam penderitaan, keputusasaan, dan merasa ditinggalkan sendirian. Kita tahu bahwa kemudian Mazmur 22 ini adalah nubuatan tentang penyaliban Tuhan Yesus. Kita tadi baca di Matius 27, Kak Soni bacakan dari Markus 15 ya. Dan orang Yahudi juga percaya ya dari Midras ya. Di Midras itu dikatakan bahwa Mazmur 22 ini dinyanyikan oleh Ratu Ester ketika ia berpuasa 3 hari 3 malam. Dan kita tahu bahwa di situ ada suatu peristiwa yang begitu gelap bagi bangsa Yahudi, di mana pada saat itu Haman berencana untuk genosida orang Yahudi. Ya, dan Ratu Ester menyanyikan Mazmur ini, Mazmur ratapan ini ya. Dia meratap dan berpuasa 3 hari 3 malam. Jadi sekali lagi, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel, ayat ini tidak berbicara tentang seseorang yang menaikkan lagu pujian memuji Tuhan. Tetapi ayat ini berbicara tentang penderitaan. Seseorang yang menderita, tertolak, merasa ditinggalkan sendirian. Padahal dia seorang yang saleh. Contohnya Tuhan Yesus yang hidup taat total pada kehendak Bapa. Seorang yang saleh, yang suci, anak domba Allah yang tidak bercacat, tidak bercela. Tetapi ia ditinggalkan sendirian oleh Bapa di kayu salib. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eli, Eli, lama sabachthani. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Hidup Tuhan Yesus sesungguhnya meninggikan Bapa. Ya, jadi ini adalah bicara soal hidup yang meninggikan Tuhan, bukan puji-pujian di mana oh Tuhan, kita memuji Tuhan lalu Tuhan turun dan bertahta di situ, duduk di situ, bukan ya. Di sini pemazmur maupun Tuhan Yesus mempertanyakan mengapa Allah seolah meninggalkannya dan mengapa segala penderitaan menimpanya padahal dia sudah hidup saleh, hidup tidak bercacat, tidak bercela. Kalau kita lihat di ayat-ayat yang setelahnya tadi, padahal kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Ingat sekali lagi, ketika orang Israel diluputkan oleh Tuhan, baik itu di kitab Keluaran, kisah-kisah dalam kitab Yosua, baik itu kisah-kisah dalam kitab Hakim-Hakim. Ketika Yahweh meluputkan mereka dari penderitaan mereka, mereka bukan sedang memuji Tuhan. Tetapi ketika mereka taat, Tuhan meluputkan mereka. Ketika mereka tidak taat, Tuhan membiarkan musuh-musuh mereka menindas mereka. Ketika mereka taat dan mereka bertobat, mereka berseru, Tuhan meluputkan mereka. Jadi pemazmur mengingat bahwa ketika bangsa Israel taat, Tuhan menolong mereka, bukan ketika bangsa Israel memuji Tuhan. Jadi kalau kita lihat dari kisah-kisah ini, dari kisah baik itu Ratu Ester maupun Tuhan Yesus, pada akhirnya kesalehan seseorang, Tuhan akan membela dia. Tuhan akan membuktikan kesetiaannya juga. Ya. Pada akhirnya Ratu Ester ditolong Tuhan, bangsa Israel ditolong Tuhan, dan mereka memperingatinya dalam hari raya. Dan pada akhirnya Bapa membangkitkan Tuhan Yesus. Di kitab Ibrani dikatakan oleh karena kesalehannya dia dibangkitkan, oleh karena ketaatannya Bapa membangkitkan dia dari maut, dia dilepaskan dari maut. Ya. Sudah ada pertanyaan ya saya? Di YouTube dari Kak Kinusko, Kak, mengapa di Daniel 3 ayat 17 itu ada kata sanggup? Apakah ada konteks tertentu? Jadi gini Reski, kalau kita lihat ya, bahwa pada saat itu orang Israel itu kan merasa bahwa mereka adalah anak Allah, umat bangsa pilihan, ya, bangsa yang spesial, yang khusus. Tapi kenyataannya apa yang terjadi pada saat itu? Mereka dikalahkan oleh bangsa-bangsa kafir. Seolah-olah Allah itu tidak berdaya dibandingkan dengan dewa Bel, dewanya orang orang Babel gitu ya. Seolah-olah seperti itu. Dan bangsa Israel dikalahkan. Bangsa Israel seolah-olah tidak dibela Allah, seolah-olah Allah membiarkan atau Allah kalah dengan Allahnya bangsa lain. Karena biasanya pada saat itu ya, pada zaman itu,
orang percaya bahwa kalau suatu bangsa mengalahkan bangsa lain, maka Allahnya lah yang lebih kuat daripada Allah di bangsa itu. Oleh karena itu, mereka berkata, kalau saja Allah kami sanggup, karena mereka melihat ya kenyataannya mereka kalah gitu. Kenyataannya mereka nggak ditolong. Nah, jadi dia berkata, kalau Allah yang kami punya sanggup melepaskan kami, karena mereka lihat mereka ditindas kan, mereka tidak ditolong, bangsa mereka dibuang gitu. Maka ia akan melepaskan kami. Tapi kalau enggak, ketahuilah kami tidak akan memuja dewa kami tetap setia, ya. Itu aja sih konteks. Baik, ada pertanyaan dari Kak Restiani. Kak Son, jadi arti sebenarnya dari pujian dan penyembahan yang benar itu seperti apa? Tentunya pujian penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi gini, Restani. Di sesi-sesi sebelumnya silakan dinikmati di YouTube channelnya Nine ya. Proskuneo itu Tuhan sedang tidak bicara tentang musik, lirik, nada, lagu dengan perempuan Samaria. Tapi Tuhan kita Yesus sedang bicara apa? Memberikan hidup sepenuh sampai tidak ada yang tersisa. Ada lagu dari bapak saya. Tiada ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Bagian ini senang saya. Tuhan dan kerajaanmu itu segenap hidupku, sekarang dan selamanya. Wah, itu keren. Kalau kita proskuneo, kita hidup sepenuh sampai gak ada yang tersisa, dan itu proses umur hidup. Dan orang yang proskuneo memberikan hidup sepenuh, segenap hati, segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan. Kalau kita berikan, Restani, kepada Tuhan semua, maka apa yang kita kerjakan itu penyembahan. Engkau mengerjakan sesuatu, engkau lakukan buat Tuhan, itu ibadah. Dan itu nyanyian yang indah. Dengan itu kita sudah tidak lagi dipagari dengan hukum. Karena kenapa? Tuhan kita adalah hukumnya. Keindahannya di situ. Makanya pastikan kalau itu berkenan kepada Tuhan, pasti itu segenap hati, pasti segenap jiwa, pasti segenap akal budi, dan pasti dengan segenap kekuatan. Jadi pujian penyembahan itu ada, silakan nikmati ya di YouTube channelnya kami. Dan kau bisa ketemu bahwa pujian penyembahan yang benar itu bukan lirik, nada, lagu, tari, instrumen. Tapi pujian penyembahan yang benar adalah hati kita sepenuhnya buat Tuhan. Ya, yang bisa musik, bisa memakai musik. Yang bisa nyanyi, memakai nyanyi lagu. Yang bisa puisi, pakai puisi. Yang bisa nari. Tuhan Yesus berkati. Ada pertanyaan menarik dari Kak Daniel Kurniawan. Kak, sikap fisik tertentu saat memuji Tuhan seperti berlutut, sujud, dan lain-lain, apakah itu bisa meningkatkan kualitas pujian kita? Kalau tampilan ya, kalau tampilan ya, itu indah soalnya di depan, kalau di panggung, kalau tampilan ya. Tetapi kalau untuk kualitas, itu ekspresi ya, Dan. Tetapi kalau kita lihat kualitas pujian yang Tuhan dari hati, ketika engkau tunjukkan itu, kadang-kadang kita tidak kuat, saya juga gitu, sampai saudara berlutut. Yang membuat saudara berlutut, yang Daniel itu berlutut, itu kualitas hati. Jadi dari hati, dan bukan berlutut itu membuat kualitas pujianmu berbeda, kualitas penyembahanmu berbeda. Bukan jadi kualitas bermusikmu berbeda. Kualitas tarianmu beda. Tapi sikap hati yang bertemu dengan Tuhan. Engkau menyentuh hadirat Tuhan, menyentuh kekudusannya. Saya mungkin pakai ini berlebihan. Menyentuh His glory, kemuliaan. Engkau tergetar. Makanya engkau merasakan kegentaran itu, bayangin. Dalam hadirat Tuhan yang luar biasa. Lihat ya, perhatikan, dengerin lagu ini, lagu kuno.
di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang, ku sembahkan. Wow. Kita ngalami kegentaran sehingga yang namanya keakuan itu luruh, jatuh. Makanya saya bilang, yang diperhatikan kok di pujian penyembahan kok seragam. Yang diperhatikan kok yang macam-macam dulu. Makanya tim building di dalam pujian penyembahan. Mau dapat semistri, bukan semistri. Kita ngerti, oh dia bermainnya apa, klik satu dengan yang lain. Bukan. Ciptain semistri. Saat apa? Bersama, bertemu dengan Tuhan. Di situ dulu. Kalau itu udah klik, roh yang sama. Membawa tim pujian penyembahan. Perhatikan bagian. Membawakan pujian penyembahan itu one accord. Tim pujian penyembahan yang kuat adalah tim yang menyembah. Bersama. Jadi permainanmu nggak look at me. Look at me, look at me, look at me, look at me. Seperti itu. Thank you ya, Dan. Pertanyaannya. Baik, kalau di chat box nggak ada, di YouTube nggak ada, tapi Elsa mau tanya, Kak. Tadi kan Kak Son sempat singgung tentang kalau misalnya pelayan Tuhan itu yang skillnya bagus, tapi dia nggak ada hati sama Tuhan, atau dia nggak terlalu skillful, tapi dia punya hati sama Tuhan. Nah, menurut pengalaman Elsa ini Kak, jadi kalau misalnya ada orang yang punya hati sama Tuhan, tapi dia nggak terlalu skillful, masih bisa dilatih lah. Tapi kalau misalnya yang tadi, yang pertama, dia skillful, terus nggak punya hati, ya masih ada lah yang bisa disombongkan gitu loh, Kak. Tapi masalahnya dari pengalaman Elsa, udah dia nggak skillful, dia juga nggak punya hati sama Tuhan gitu. Nah, terus sebagai, apa ya, bukan gembala sih, sebagai anaknya gembala yang menangani tim pelayanan ini di gereja, Elsa ini harus gimana sih Kak yang benar sebenarnya? Bukan untuk ngerubah dia, tapi gimana sikap Elsa yang benar untuk menghadapi hal ini seharusnya? Dikatakan kita ini discipleship ya. Discipleship itu berarti kita harus dampingi dia. Ya ini paling parah ya. Kalau tadi kan pilihannya hanya dua. Kalau dia skillful tetapi nggak serius sama Tuhan. Satunya dia serius sama Tuhan, tapi skillnya yang paling parah. Sudah nggak serius sama Tuhan, nggak punya skill, mau melayani. Ya dibimbing dulu aja deh, jangan dikasih pelayanan, dibimbing dulu. Kamu itu mau kemana sih sebenarnya ya? Kemana gitu loh ya? Udah nggak punya skill, gayanya luar biasa. Saya sama Kak Ana itu pernah nonton YouTube American Idol. Ada ini, dia ngaku bahwa saudaranya Toni Braxton. Semua yang hadir kaget. Padahal nyanyinya berantakan, saudara. Kenapa? Dia hanya pakai nama besar. Braxton, itu penyanyi hebat. Nah, sama seperti kita. Dampingi Elsa. Kalau sebagai anak gembala, ya dampingi, karena itu bagianmu. Dengar ya, membuang itu mudah, mendampingi itu yang paling susah. Jadi selamat. Karena orang kalau kayak gitu masih ada pendamping yang rela, itu puji Tuhan. Bawa dia sampai ke langit baru, bumi baru. Ya, demikian Tuhan berkati. Ya, terima kasih Kak Son. Lalu ada lanjutan pertanyaan dari Kak Roland. Kak Son, bagaimana memberi pengaruh positif kepada rekan-rekan pelayanan yang masih di area abu-abu? Sungguh-sungguh tapi masih mendunia. Kenapa mereka abu-abu? Penyakitnya di berbagai gereja adalah mereka itu merasa dibutuhkan. Sehingga sejujurnya gereja menutup mata. Saya temukan
skandal di mana-mana. Skandal yang ada di bagian puji-pujian penyembahan itu banyak sekali. Apalagi sebagai hamba Tuhan yang KKR ya, KKR di mana-mana. Saya tahu kok latar belakangnya. Apalagi kalau mau, saya ngerti. Bahkan misah-misuh raka-karuan itu banyak sekali. Tapi penyakitnya adalah apa? Karena gereja mesti running. Karena gereja harus running ibadah. Maka perlu tim. Nah, teman-teman tim ini rata-rata karena merasa dibutuhkan, seperti yang saya katakan 3 minggu yang lalu, yang namanya praise and worship bukan hanya youth pastor, bukan, tetapi juga praise and worship pastor yang punya gembala, yang gembalain mereka, yang hidup di dunianya mereka dan bisa ngomong dengan bahasa yang sama, yang nangis sama-sama, yang tumbuh sama-sama. Ya kalau gereja-gereja established, saya bisa kok, rasanya bisa kok diupayakan. Nah, memberi pengaruh yang positif itu tidak ada jalan lain. Kita niru ya, yang seperti Tuhan Yesus sama Rasul Paulus, ikutlah teladanku. Kita awalnya dianggap aneh, tapi percayalah Roland. Menurut pengalaman saya ya, yang ngolok-ngolok saya nih. Dulu waktu saya kenal Yesus itu saat saya SMA, perguruan tinggi. Saat saya SMA itu sudah lumayan. SMP saya terima Yesus. Mereka bilang pendeta. Karena saya aktif, saudara, saya udah mulai nggak nyentuh miras, nggak nyentuh macam-macam. Dan saya dituduh macam-macam. Pendeta, semua yang nuduh saya, sekarang semua Kristen. Gimana caranya? Saya memberikan pengaruh yang benar. Ini loh, Kristen itu kayak gini. Saya ambil contoh ya, Roland. Satu contoh, satu cerita yang biasa banget. Di satu pulau, ini ada pemusik. Karena dia profesional musician, dia di-hire dengan kontrak. Kontraknya, dia harus main musik di salah satu music lounge di wilayah itu, bukan di Jawa. Dia itu diolok-olok gitu loh. Karena kenapa? Karena main di music lounge. Karena dia nggak punya keterampilan yang lain selain bermusik. Dia hanya bisa bermusik. Itu sebabnya dia bermusik untuk hidup. Nah, dia main musik di lounge itu dari Senin. Dia pasti ngambil libur 1 hari ya. Nah, Sabtu itu penuhnya. Kadang dia pulang jam 3 pagi. Karena music lounge-nya itu tutup jam 2. Ini kisah nyata. Jam 2 itu center stage-nya padam. Dan kemudian dia beresin alat musiknya dan dia pulang. Sampai rumah mandi jam 3. Bayangin, jam 3 pagi. Dituntut di gereja harus ada jam 6. Dia berusaha untuk tidak tidur. Dia main 2 ibadah. Ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3, ibadah keempat. Dia main 2 ibadah. Dia pilih yang pagi. Dia tidak tidur. Tetapi dia dilecehkan perkataan oleh gembalanya. Kenapa? Kenapa sih kamu nggak mau give up? Kenapa nggak mau give up? Pekerjaanmu, Pak, saya nggak bisa apa-apa. Kalau saya ada yang ngasih kerjaan, bisa aku hanya bermusik. Nah, salah satu orang gereja mempertanyakan itu kepada, menanyai teman-temannya yang satu grup musik. Dikatakan apa? Oh, dia itu pendeta. Ngerokok enggak, minum enggak, ngobat enggak, nyimeng enggak. Ya, perempuan main perempuan enggak. Dia itu main top 40. Wah, luar biasa gitu. Dia itu yang inspirasi. Tiap orang punya masalah, pasti datang ke dia. Bayangin. Kalian aja nggak tahu berapa orang yang masuk gereja hari Minggu gara-gara dia. Ketika itu cerita datang ke saya nangis. Saya nangis. Karena dia dituntut tanpa memberi solusi. Dan dia sendiri sudah jadi pengaruh yang luar biasa hebat. Buat siapa? Buat teman-teman di grupnya. Di tempat dia menghasilkan untuk penghidupan. Di gereja
dipandang sebelah mata. Tapi saya yakin orang yang seperti ini, ya, dia nahan ngantuknya. Tiap minggu dia ibadah 1, ibadah 2. Orang-orang kayak gini kita akan temui di surga. Orang-orang kayak gini dapat tempat di surga. Saya yakin orang yang berani bayar harga. Roland, jadi berkat ya, Tuhan berkati. Oke, udah habis Kak Son pertanyaannya. Demikian, terima kasih untuk malam ini. Yuk kita berdoa ya. Bapak Surgawi, terima kasih malam ini. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami harus memeriksa ke dalam. Hidup kami itu adalah penyembahan. Kami harus menyerahkan hidup kami sepenuh. Masih banyak yang tersisa. Masih banyak agenda pribadi. Tuhan, terima kasih untuk mendidik kami lewat firman. Bersuara terus ya Tuhan. Periksa kami Tuhan. Sehingga satu ketika Engkau dapati, hidup kami bukan hanya baik, bukan hanya berkenan, tapi kami sudah tumbuh sesuai dengan umur rohani. Dan itu jadi bahagia anak Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, saya memintakan berkat pada setiap orang yang hadir pada malam hari. Damai sejahtera dari Bapa, kasih yang luar biasa dari Tuhan Yesus, Putra Tunggal Bapa di surga, dan dari Roh Kudus memenuhi kalian semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati.